karena minggu kemarin kita udah ngebahas mengenai software ya. Software apa coba yang minggu kemarin kita bahas, Reja? Ada Photoshop, Bu. Oke, betul ya. Karena di pertemuan sebelumnya kita banyak sekali teori ya yang udah dibahas. Nah, untuk pertemuan sekarang itu kita akan lebih banyak praktek dan sedikit teorinya ya. Seperti yang akan Ibu sampaikan nih kali ini mengenai manipulasi gambar ya anak-anak. Sebelumnya ada yang tahu dulu nggak manipulasi gambar itu apa? Kayak ngedit gambar gitu bukan sih, Bu? Iya, Bu, kayak edit gitu sih latar gambarnya gitu, Bu, kalau aku kebayangnya. Oke, bagus sekali ya. Kalian sudah cukup baik ya, udah tahu, seenggaknya udah tahu gitu ya, nggak blank banget mengenai manipulasi gambar ini. Di sini mungkin Ibu jelaskan sedikit ya mengenai pengertian manipulasi gambar itu seperti apa. Nah, jadi anak-anak, manipulasi gambar itu adalah upaya editing dalam rangka menciptakan ilusi atau efek pada sebuah gambar untuk menghasilkan karya yang lebih menarik, serta dapat disesuaikan dengan keinginan penggunanya gitu ya. Nah, betul tadi yang seperti apa yang dikatakan sama teman-teman kalian tadi, bahwa manipulasi gambar itu ngedit gambar dan lain sebagainya. Dan kemudian juga manipulasi ini tuh berbeda ya, jadi bukan hanya sekedar memberikan tambahan pada gambar aslinya, tapi juga memanipulasi gambar ini tuh lebih mengacu pada merubah sebagian dari gambar dengan memanfaatkan efek-efek tertentu guna menghasilkan hasil yang sungguh-sungguh berbeda dari gambar aslinya. Contohnya seperti ini. Nah, ini nggak mungkin kan kalau misalnya ada apel yang ada mulutnya, ada giginya kayak gini. Kalau misalnya aslinya ada apel kayak gini, nanti kalian gigit apel, apel gigit kita juga gitu ya. Jadi nggak mungkin banget gitu ya ada apel yang seperti ini. Nah, ini adalah salah satu gambar yang memang dimanipulasi. Nah, di sini juga Ibu punya dua gambar. Coba kalian perhatikan ya perbedaan antara kedua gambar ini tuh apa. Terus manipulasinya tuh di bagian mana sih? Nah, ada yang mau menjawab? Saya, Bu. Oke, coba gimana Ibnu? Kalau dari yang dilihat itu dimanipulasi bagian latarnya sih, Bu. Dari yang asalnya pohon biasa, terus jadi kayak di hutan-hutan, terus ada cahaya-cahaya gitu. Oke, bagus ya. Selain latarnya, apalagi Ibnu? Oh iya, tadi ada efek-efek kayak apa ya? Butiran-butiran gitu, Bu. Oke, bagus ya. Ibu kasih nilai plus buat kamu. Terus di sini Ibu ada satu lagi deh. Ada gambar lagi. Nah, coba di sini masih ada gambar, satu gambar tapi yang satu belum dimanipulasi, yang satu lagi udah dimanipulasi. Coba di sini Ibu mau Asri deh. Gimana, Sri? Ya, Bu, kalau menurut aku ini kayak dieditnya tuh karena tuh di sini tuh ada asalnya tuh kayak ada apa hutan biasa gitu ya, taman gitu ya. Terus kalau dieditnya tuh kayak ada bulan, tapi si bulannya tuh kayak lebih didramatisir yang gede banget gitu, Bu. Kayak gitu sih. Terima kasih. Oke, bagus juga ya, udah bisa menganalisis gitu ya, gambar asli dan juga gambar yang memang sudah dimanipulasi. Oke, di sini Ibu kasih poin plus juga ya untuk kamu Asri. Oke, anak-anak sudah cukup baik ya di sini. Mungkin dari kalian misalnya ada yang bertanya-tanya nih, sebenarnya buat apa sih gitu gambar-gambar tuh diedit-edit gitu ya? Coba ada yang tahu nggak sebenarnya manfaat gambar dimanipulasi itu untuk apa sih sebenarnya? Biar keren aja, Bu. Kayaknya mengkeren. Biar menarik juga, Bu. Oke, bagus ya. Yang satu biar keren, yang satu biar menarik. Oke, sebenarnya ada beberapa manfaat ya anak-anak, di antaranya ada 4 poin ini. Yang pertama itu gambar dimanipulasi itu untuk sarana pemasaran sebuah produk biasanya ya. Banyak gambar-gambar yang dimanipulasi untuk pemasaran gitu. Yang kedua itu untuk menarik, betul ya yang dikatakan oleh Naufal tadi, untuk menarik minat nih bagi perusahaan cetak. Kemudian yang ketiga, membuat gambar terlihat lebih hidup atau menarik juga gitu. Nah, yang keempat, yang terakhir itu menyampaikan aspirasi atau pendapat dan sebagainya. Seperti itu ya. Nah, seperti itu ya anak-anak. Sampai sini dulu, apakah sudah cukup paham? Paham, Bu. Paham ya? Ya, sebenarnya ini tuh harus langsung praktek ya anak-anak. Nanti beres kelas ini deh kalian bisa langsung mempraktekannya ya. Nah, karena kalian di sini sudah cukup paham mungkin ya. Coba di sini Ibu mau coba diskusi kelompok deh kalian. Ibu udah bagi 2 kelompok. Yang kelompok pertama itu ada Ibnu dan Reja.
Yang kelompok kedua itu ada Asri dan juga Naufal. Coba masing-masing kelompok di sini cari ya hal yang harus diperhatikan dalam memanipulasi sebuah gambar itu tuh apa sih gitu ya. Ibu kasih waktu 15 menit, anak-anak cukup ya? 20 menit gimana, Bu? Iya Bu, tambah 5 menit lagi biar jadi 20 menit gitu. Enggak, kayaknya 15 menit cukup ya. 15 menit ya. 20 menit deh Bu ya. Ya Bu, 20 menit dong Bu. Oke deh, kalau kalian maksa kayak gitu, coba 20 menit ya diskusi kelompoknya. Baik, terima kasih Bu. Oke, bisa dimulai dari sekarang ya anak-anak ya. Siap Ibu. Oke anak-anak, udah 20 menit ya. Mau kelompok siapa dulu nih yang maju duluan memaparkan hasil diskusinya? Kelompok saya dong Bu. Jadi semangat sekali ya. Coba bagus pertahankan ya Reja ya. Coba gimana hasil diskusinya nih? Baik Bu, yang pertama mungkin akan langsung disampaikan oleh Ibnu Bu. Boleh Ibnu? Oke, terima kasih Reza. Jadi harus diperhatikan dalam memanipulasi sebuah gambar itu yang pertama adalah ide atau imajinasi. Dalam hal ini haruslah ada ide terlebih dahulu yang nantinya digunakan sebagai gambaran akan menjadi seperti apa gambar yang dimanipulasi ini. Jadi lebih ke konsep gitu, dan yang selanjutnya mungkin akan dilanjutkan lagi oleh Reza. Silakan Reza. Baik, sama-sama Ibnu ya. Lanjut lagi, selanjutnya itu ada kualitas gambar. Nah, ketika kita akan memanipulasi sebuah gambar ataupun juga foto, baiknya pakai kualitas gambar yang tinggi gitu, high resolution. Nah, karena gambar dengan kualitas tinggi ini memiliki detail yang sangat baik. Kualitas gambar ini nantinya akan mempengaruhi proses-proses selanjutnya seperti seleksi gambar, painting, pewarnaan gitu ya, coloring dan lain sebagainya. Mungkin sekian dari kelompok kami, Bu. Oke, bagus sekali ya. Di sini kasih applause dulu anak-anak untuk pemaparan dari kelompok 1. Sudah cukup baik ya. Oke, terima kasih kelompok 1. Selanjutnya kelompok 2. Udah siap? Siap Ibu. Siap, Bu. Oke, Mangga, silakan bisa dimulai langsung ya. Iya, oke. Menyambung dari kelompok sebelumnya, jadi ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Salah satunya itu adalah pengaturan cahaya dan kontras. Penggunaan pencahayaan dalam manipulasi gambar akan menghasilkan kesan yang lebih nyata dan tajam gitu ya. Apabila menggunakan 2 gambar atau lebih, maka gunakan gambar yang memiliki pencahayaan tidak terlalu berbeda. Yang dimana ini akan membuat gambar yang kita manipulasi itu akan terlihat lebih real atau nyata gitu. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Gopal. Oke, yang terakhir itu ada pengaturan posisi gambar. Nah, proses ini itu lebih menekankan kepada prinsip proporsi gitu ya daripada prinsip lainnya. Nah, dalam proses ini pengaturan posisi, ukuran objek harus dibuat seimbang sehingga gambar terlihat menarik dan sedap untuk dipandang. Mungkin sekian dari kelompok kami, Bu. Oke, bagus juga ya kelompok 2. Coba kita kasih applause dulu anak-anak. Untuk pemaparan dari kelompok 2. Bagus sekali ya. Di sini ada kelompok 1 maupun kelompok 2, kalian sudah bisa memaparkan hasil diskusinya dengan baik. Ibu tambah poin plus ya untuk kalian di poin diskusi. Namun di sini ada satu yang kalian lewatkan anak-anak. Coba ada yang nggak satu lagi, itu apa sih sebenarnya yang harus diperhatikan dalam memanipulasi sebuah gambar? Emang ada ya, Bu? Apa ya, Bu? Kurang tahu. Proporsi bukan, Bu? Kalau proporsi kan udah tadi dibahas ya sama kelompok 2 tadi. Coba. Kurang tahu, Bu. Oke, jadi Ibu kasih tahu ya di sini. Jadi satu lagi yang harus diperhatikan itu adalah proses seleksinya anak-anak, kerapihan dan juga ketelitiannya gitu ya. Saat kalian memanipulasi gambar itu sangat penting ya, karena langkah ini tuh digunakan jika memanipulasi yang melibatkan 2 foto atau lebih. Pasti ya memanipulasi itu melibatkan beberapa foto gitu ya, untuk menghasilkan sebuah karya baru. Nah, proses ini itu tuh memerlukan ketelitian dan juga kesabaran sih sebenarnya ya dalam melaksanakannya. Sehingga tidak heran misalnya apabila dalam melakukan proses seleksi ini tuh memakan waktu yang relatif lama. Seperti itu ya anak-anak. Oke, karena sudah di akhir pembelajaran, sebelumnya ada yang mau ditanyakan dulu anak-anak? Takutnya ada yang masih bingung gitu, apa sudah cukup paham? Paham, Ibu. Paham, Bu.